Saudara-saudara, saya akan sampaikan pada hari ini tentang bagaimana kita menjadi seorang penyembah. Karena menjadi Kristen itu sebetulnya sangat mudah dan simpel. Apa yang dikatakan dari kitab Amos 5 ayat 4 dan 5 adalah, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Saudara, ya, menjadi Kristen itu adalah mencari Tuhan dan mendapatkannya, saudara. Itulah kekristenan yang membuat kita hidup, yang membuat kita bergairah. Tetapi saudara, kita dapat melihat bagaimana kita sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, kita sering sekali tidak condong, tidak fokus kepada mencari wajah Tuhan hari lepas hari. Tetapi banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang sebetulnya bagaimana mengenakkan kita, lalu kita ikuti. Dan pengajaran itu sebetulnya tidak membuat kita, saudara, untuk mendapatkan Tuhan atau mengalami Tuhan. Lalu bagaimana cara kita mengalami Tuhan, saudara? Bagaimana kita mencari Tuhan? Saudara, dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24 dikatakan, karena Allah itu adalah roh, oleh karena itu kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, supaya kita bisa mengalami Tuhan sedimensi dengan Tuhan. Bapa itu roh, maka kita menyembahnya harus di dalam roh, saudara. Sehingga disitulah kita, ketika kita menyembah di dalam roh setiap hari, maka kita akan mengalami Tuhan setiap hari, saudara. Tapi bagaimana menyembah di dalam roh? Sering sekali, saudara, saya melihat orang menyembah itu bukan menyembah dalam roh, tetapi menyembah dalam jiwa, saudara. Menyembah di dalam roh berarti mempersembahkan, melepaskan dari kita, memberikan, saudara. Oleh karena itu penyembahan itu, saudara, tidak ada di situ unsur meminta ataupun unsur mengeluh, tetapi adalah unsur, saudara, kita bagaimana merasakan kelimpahan dalam apapun yang kita alami. Ya, penyembah itu, saudara, yaitu melepaskan. Ya, melepaskan, memberi. Saudara, walaupun keadaan kita mungkin sangat sulit, tetapi saudara, seorang penyembah tidak menceritakan tentang kesulitannya kepada Tuhan sewaktu menyembah. Yang ada adalah mengagungkan Tuhan, mengatakan cukup kepada Tuhan. Saudara, suatu kali kami mengalami masalah di mana gedung gereja kami, saudara, karena waktu itu masih kita ada utang dengan bank, lalu suatu hari kita tak mampu mencicilnya, saudara. Sehingga itu gereja itu menjadi bermasalah sekali. Dan saat itu, saudara, kami menyembah. Saudara, saya ingin sebetulnya meratap buat Tuhan itu. Saya ingin menyampaikan sesuatu buat Tuhan. Karena saya enggak kuat lagi, karena gedung gereja sudah sangat bermasalah. Tetapi Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Menyembah itu menyembah. Sehingga saudara, saya sampaikan dalam penyembahan itu, Tuhan, Engkau luar biasa, Tuhan. Engkau sangat luar biasa. Perbuatanmu itu sangat hebat, Tuhan. Tuhan, aku ada masalah, tetapi enggak usah hiraukan, Tuhan. Karena aku ingin berjumpa denganmu, memberikan sesuatu
bukan berkeluh kesah. Saudara, itulah penyembahan. Mungkin keadaan keuangan saudara bermasalah, atau usaha dagangan saudara sudah beberapa lama ini bermasalah. Tetapi kalau kita seorang penyembah, kita tak pernah menyebutkan itu, saudara ya, di dalam penyembahan. Ya, semua itu masalah persoalan boleh saja kita bawa di dalam doa-doa syafaat, saudara. Tetapi bukan dalam penyembahan. Penyembahan itu selalu saudara mengucap syukur, berterima kasih, saudara. Ya, seorang penyembah itu saudara, dia tidak pernah meminta-minta. Dia selalu datang mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Kalau kita lihat, saudara ya, bagaimana anak bungsu, saudara. Dia pulang, lalu dia berkata, saudara, aku tahu di rumah bapakku banyak pekerjaan, banyak makanan. Tetapi dia enggak berkata, saudara, aku akan mendapatkan makanan di sana, aku akan mendapatkan begini di sana. Tetapi dia berkata, aku mau pulang, kalaupun aku mau jadi karyawan Bapa saja. Saudara, tidak ada kata permintaan di situ. Itulah worship, saudara. Kalau kita lihat lagi, saudara ya, bagaimana itu Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Perapian sudah dinyalakan di sana dengan panasnya 7 kali lipat. Saudara, waktu mereka mau dilemparkan ke perapian itu, apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, saudara? Dia nggak tengking itu, saudara. Dia nggak menengking api itu, saudara ya. Dia tidak menengking, dia tidak meronta, dia tidak menjerit, saudara. Tetapi yang dia katakan, kalau kami dilemparkan ke sana, Tuhan kami bisa menolong kami. Dan kalau tidak pun ditolong, kami tetap tak mau menyembah sesembahan Anda. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Itu adalah bahasa sikap daripada seorang penyembah. Kalaupun bagaimana keberadaan kita, banyak masalah, banyak sakit penyakit mungkin saudara yang kita alami, tetapi selalu kita katakan, apapun keadaannya, aku tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Aku tetap ingin memberi yang masih ada di dalam hidupku. Saudara, itulah yang terjadi terus menerus, saudara. Yang kita lakukan tahun demi tahun, saudara. Sehingga di dalam diri kita, di dalam roh kita, di dalam jiwa kita, di dalam DNA kita, saudara, itu terlatih selalu untuk worship, untuk menyembah, saudara. Itu artinya, saudara, kita terlatih untuk selalu mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan itu sudah menjadi DNA. Istilahnya, saudara, kalau kita cek darah, saudara, ya kan golongan darah itu ada golongan A, B, ada golongan O, ada A+, dan lain-lain, saudara. Ternyata waktu dicek itu, saudara, ada golongan kita, golongan darah kita P. Ya, saudara, ini hanya sebagai gambaran. Apa itu golongan darah itu P? Yaitu golongan darah penyembah. Yang selalu bersyukur, yang selalu bersukacita di dalam situasi apapun yang dia alami. Karena terlatih menyembah bertahun-tahun. Saudara, lewat itu, saudara, setelah kita menyembah di dalam roh dan kita memiliki spirit menyembah, jiwa menyembah, spirit memberi, melayani, saudara, maka kita akan mudah, saudara ya, apa yang dikatakan dalam kitab Roma 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, setelah kita secara spirit, saudara ya, memberikan selalu kepada Tuhan, maka kita juga melakukan secara tubuh. Karena ketika kita melakukan secara tubuh, saudara, itu juga adalah penyembahan. Saudara, suatu kali ada seorang pengerja kita, ya, di mana dia bertugas, saudara ya, membersihkan kamar mandi, kloset, WC, saudara. Waktu dia menyikat WC itu, saudara, dia lakukan dengan segenap hati. Saudara, masalah kecil pun tetapi dengan segenap hati, saudara. Bapak itu berkata, saudara, dia mendengar suara Tuhan. Dia mengalami Tuhan, saudara, di kamar mandi itu. Karena dia lakukan, saudara, sesuatu itu dengan segenap hati. Jadi, saudara, karena kita sudah terbiasa dengan spirit menyembah, maka apapun yang kita lakukan, saudara, itu selalu kita lakukan seperti melakukan buat Tuhan. Apakah saudara hari ini bertugas untuk menyapu gereja? Ketika saudara melakukannya itu, saudara, dengan sungguh-sungguh, segenap hati, itu adalah penyembahan. Atau ketika saudara menyisihkan sedikit daripada keuangan saudara pada masa-masa sulit ini, lalu saudara berkata, Tuhan, ini kuberikan kepada sesama yang sedikit ini, Tuhan. Tetapi waktu kita memberikannya dengan segenap hati, saudara akan tersentuh di dalam roh. Saudara akan mengalaminya, saudara. Saudara akan mengalaminya. Lalu saudara, kalau kita mengalaminya, baik kita menyembah, saudara, di dalam roh, dan juga kita menyembah di dalam hal memberi, saudara. Itu yang membuat kita puas. Itu yang membuat damai sejahtera kita itu luar biasa, saudara. Betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam, kata Rasul Paulus, saudara, kebahagiaan yang kita peroleh, saudara. Dan ingat, saudara, saya katakan tadi seorang penyembah bukan peminta, tetapi dia menjadi anak. Bukan meminta, tetapi saudara, dia memperoleh. Kalau kita baca, saudara, dalam kitab Daniel 6, saudara, bahwa Daniel itu memiliki roh yang luar biasa. Ya, karena ketaatannya selalu datang kepada Tuhan 3 kali sehari. Lalu kita lihat, saudara, bagaimana dia dipercayakan, saudara, untuk mengelola sesuatu yang besar. Saudara, seorang penyembah bukan meminta, tetapi bapaknya itu akan menyediakan, mewariskan sesuatu kepada anak yang dia kasihi, saudara. Ya, mungkin Tuhan kadang-kadang izinkan kita berada dalam kesulitan. Apakah kita tetap bisa menyembah? Atau saudara, kita mulai mengeluh? Saudara, ketika Tuhan izinkan, Dia akan melihat hati kita. Saya katakan, saudara, latihlah dirimu menyembah di dalam roh dan kebenaran, supaya apapun situasi yang kita hadapi, kita tetap selalu bersyukur. Dan saya dan saudara adalah penyembah itu. Saya dan saudara adalah penerima warisan itu. Saudara, seorang penyembah adalah seorang yang selalu bersyukur, selalu mengatakan cukup dalam situasi apapun yang dia alami. Dia selalu berkata, Tuhan cukup hari ini. Tuhan, kesehatanku cukup hari ini. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau luar biasa. Itu yang dia tahu, saudara. Dan itu yang dialaminya sampai selama-lamanya. Jadilah Anda menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Amin.